Bring the heavens to your home. Balik lagi dengan saya, Bang Said, dan judul kali ini adalah Mengalah Harus. Wah, Bang, judulnya apa lagi nih, Bang? Maksudnya mengalah ke siapa, Bang? Begini, Bapak-bapak dan Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Berbicara mengalah harus. Artinya berbicara kepada istri kita masing-masing, tertuju kepada istri kita masing-masing. Sebentar Bang, mengalah yang bagaimana Bang? Begini. Di dalam sebuah konsep keluarga, suami dan istri sudah sepakat untuk saling membantu dalam suka dan duka sampai maut yang akan memisahkan pasangan suami istri ini. Ya, artinya happy ending. Di dalam perjalanan mahligai pernikahan, sejak awal menikah sampai punya anak, sampai punya cucu, itu akan ada banyak masalah dan masalah. Akan banyak konflik dan konflik. Kenapa? Karena dua pribadi yang berbeda bersatu, sepakat di dalam ikatan pernikahan menjadi suami istri. Artinya bersatu secara jasmani dan rohani, begitu ya. Tapi Bang, kita pria, kita suami, masa sih harus ngalah? Kita kan harus gagah. Benar, setuju saya. Tapi, apakah kegagahan kita, kegagahan Anda dan saya, harus kita tunjukkan, harus kita nyatakan, harus kita declare kepada istri kita sendiri, istri kita masing-masing? Saya mau katakan, istri adalah wanita yang harus dilindungi, yang harus disayang, yang harus dijaga. Bukan untuk dijadikan lawan berantem dari para suami, dari Anda dan saya. Sekali lagi saya mau katakan, istri adalah penopang, penolong ya, keluarga, penolong Anda dan saya. Penopang keluarga. Yes, ketika Anda dan saya sedang ada di luar bekerja, ada istri di rumah yang menjadi penopang untuk keluarga, menopang anak-anak Anda, menopang anak-anak saya, ya, menopang anak-anak kita masing-masing. Jadi saya mau katakan, istri adalah bukan lawan tanding untuk Anda dan saya, untuk kita para suami. Tapi istri adalah wanita yang harus dicintai, dijaga. Istri Anda, istri kita masing-masing, dan saya pun akan selalu menjaga istri saya. Anda pun harus demikian. Tapi Bang, faktanya seperti ini Bang. Ada perbedaan pendapat. Ini istri kita masing-masing tuh kadang benar. Tapi sekali lagi saya mau katakan, apakah kita para pria tidak Enggak Bang, saya bilang benar. Pria pun juga sebenarnya lebih baper. Kalau Anda mau jujur, saya sudah jujur. Saya kadang suka lebih baper daripada istri saya. Tapi hal ini tidak perlu diakui di hadapan umum. Ketika kita sudah menyadari fungsi Anda dan saya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, maka yang namanya kelembutan, yang namanya mengalah, itu pasti akan mengalir dengan tulus. Coba cek deh, Bring the Heavens to Your Home, tayangan-tayangan sebelumnya. Di dalam tayangan saya ini selalu ada pengulangan-pengulangan, tapi bukan artinya saya kehabisan bahan, saya kehabisan kata-kata, tidak sama sekali. Tapi kadang-kadang pengulangan itu perlu untuk mendukung apa yang sedang saya sharekan di tayangan judul kali ini. Begitu. Dan saya hanya seorang suami biasa kok, bukan seorang psikolog, bukan seorang ahli pernikahan. Jadi, ketika di bahasan tadi di awal, istri itu nyerocos terus. Memang seperti itu karakter seorang wanita. Yang jadi masalah, pria melamar, meminang seorang gadis menjadi istrinya, pasti sudah sadar bahwa wanita itu seperti apa. Kalau memang tidak suka dengan karakter wanita yang sudah dari sananya, kenapa pria ini menikahi? Kenapa pria ini demen? Kenapa pria ini jatuh cinta? Nggak fair dong. Artinya wanita ini dikukung oleh pria ini sendiri. Sedangkan mungkin wanita ini sudah
memilih, sudah melihat, sudah memantau pria lain. Tetapi karena ada pria ini yang selalu dekat sama dia, akhirnya dia luluh hati dan akhirnya mencoba untuk cinta, akhirnya mereka menikah. Nah, ketika sudah menikah, sangat kasihan menurut saya ya, jika seorang istri dijadikan sparring partner, lawan tanding. Ini bukan bela diri, abang. Ini bukan pertandingan tinju, sob. Tapi ini adalah berbicara keluarga yang harus dipertahankan. Keluarga yang harus dijaga. Saya refresh ya. Di awal pernikahan ada janji nikah. Pria harus menjaga, harus melindungi. Ya, di dalam suka dan duka. Wanita yang sudah dipilihnya menjadi istrinya. Yang kelak nanti, pria ini pun akan menjadi pelindung dan penjaga bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dari buah cinta pria dan wanita ini yang sudah suami istri. Nah, tugas istri adalah penolong. Dan satu lagi yang paling penting, istri adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Jadi artinya, ketika istri berkenan, ketika istri begitu suka, begitu sayang, begitu tulus terhadap suami dan anak-anaknya, maka saya mau katakan, ini di dalam konsep mengalah, dan itu adalah harus, berkat dari Tuhan Yang Maha Esa itu akan turun melalui suami, melalui Anda dan saya, kepada istri dan anak-anak. Berkat itu turun. Jadi, ketika istri bahagia, ketika istri dapat berdoa, maka yang namanya kedamaian, sukacita itu akan ada di keluarga kita masing-masing, di keluarga Anda, di keluarga saya. Tetapi jika istri bersedih karena kita tidak mau mengalah, wow, tidak bisa dibayangkan. Ini saya tidak berbicara dalam ke hal-hal yang religi, tidak sama sekali. Tetapi saya katakan ini, saya share ini hanya dari apa yang saya alami. Bahwa ternyata ketika saya mencoba untuk mengalah kepada istri saya, waduh, yang paling enak apa tahu gak satu? Itu di hati damai, bang, damai, pak. Benar. Ketika kita mengalah untuk sesuatu yang baik, oke, saya berdebat dengan istri saya. Ini begini, begini. Saya bilang, nggak bisa ini begini, begini, begini. Nggak bisa. Istri meninggi. Kita jawab dengan tinggi juga. No, kita jawab dengan kelembutan. Karena dengan kelembutan, itu akan mematahkan emosi dan kemarahan menurut saya. Dan itu terbukti. Bagaimana dengan Anda? Tulis dong di kolom komen. Jadi, ketika ada percikan-percikan, kita jawab dengan lembut. Walaupun di hati kita tidak setuju. Contoh yang pernah saya alamin ya. Istri saya itu naik motor. Dan motor kita adalah sebuah merek. Ketika dinyalakan, itu harus tunggu beberapa detik ya. Dinyalain sampai gitu ya. Lampunya nyala, baru nyalain mesin. Dan ketika mesin nyala, suaranya gede, lama-lama turun. Jadi lembut, baru boleh kita gas. Nah, saya sampaikan, ini jangan langsung dijalanin. Apa sih? Orang biasa kok, sudah biasa begini-begini. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita berdoa aja, semoga tidak terjadi apa-apa dan motornya tidak ngadat gitu ya. Ya so far, hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kita kasih tahu prosedur yang benar, ternyata ini bla 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 bla. Oke lah, kita senyum aja, kita ngalah aja. Gitu loh. Dengan sebuah pemikiran, sebelum istri saya memakai motornya, saya udah panasin tuh motor. Gitu aja. Karena kan teknologi sekarang itu begitu canggih ya, tidak bisa langsung dinyalain. Kalau mau awet, dinyalain langsung gas boleh aja. Tapi kalau mau awet ada prosedur ya, beberapa detik dinyala lampunya, nyalain mesinnya beberapa detik, mesinnya akan menjadi lembut, nah baru gas. Nah itu konsep-konsep untuk maintenance sekali mungkin menurut saya. Hal-hal yang seperti itu. Dan arogansi kita sebagai pria, buang deh. Sekali lagi, saya mau ingatkan, di awal sudah saya bilang, nggak pantas Anda dan saya sebagai suami itu jadi jagoan di dalam rumah. Tidak pantas, saya katakan ini saklek. Anda dan saya boleh gagah di luar sana. Boleh menang debat, boleh menang meeting, boleh menang pitching, boleh menang sesuatu, boleh menang A, boleh menang B. Tetapi ketika di rumah, ya, berubahlah dalam sebuah kondisi tidak menjadi munafik. Itu saya belajar sampai hari ini. Jadi saya katakan ini,
sebagai sharing. Saya masih belajar sampai hari ini. Saya harap Anda pun juga mau belajar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Keren kok. Jangan takut, nggak ada istilah cemen. Dan saya mau kasih tahu, nggak mungkin istri kita cerita-cerita keluar. Laki gue cemen, takut sama gue. Nggak mungkin. Yang ada, istri kita tuh bahagia. Dan ketika dia bahagia, dia akan totally untuk anak-anak, untuk keluarga, termasuk untuk Anda dan saya. Ya, istri kita masing-masing. Dan yang pasti dia akan berdoa tulus untuk segala berkat bagi keluarganya. Artinya dia berdoa untuk Anda. Artinya istri saya juga berdoa untuk saya. Istri kita masing-masing berdoa untuk keluarganya masing-masing. Artinya siapa yang diuntungkan? Sudah pasti Anda dan saya sebagai pria, sebagai suami. Kenapa? Karena ada barikade doa yang menyertai perjalanan kita di luar sana. Ini suami bekerja, di sini ada istri, di sini ada doa sang istri. Dan doa ini melindungi sang suami dari segala kejahatan dan malapetaka. Percaya nggak percaya, ini terbukti. Doa tulus dari istri yang bahagia akan menjadi berkat untuk Anda dan saya sebagai kepala keluarga. Agak jelimet mungkin, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah sampaikan dengan gaya bahasa saya. Saya bukan seorang yang pandai merangkai kata-kata. Saya hanya seorang suami biasa, selalu saya katakan. Semoga tayangan ini boleh bermanfaat untuk Anda. Jika tidak bermanfaat, abaikan saja dan anggap sebagai tontonan biasa. Sekali lagi saya mau ingatkan, Bring the Heavens to Your Home. Judul kali ini adalah Mengalah Harus. Karena ketika seorang suami mengalah, di situ kita akan melihat perubahan demi perubahan di keluarga kita masing-masing, dan berkat Tuhan akan nyata atas keluarga kita masing-masing. Dan sekali lagi saya mau bilang, istri kita masing-masing bukan lawan tanding di dalam sebuah pertandingan bela diri. Istri harus dijaga, harus dilindungi, harus dirangkul, harus diprotek secara full. Dan itu adalah tugas Anda dan saya dengan istri kita masing-masing. Sehat selalu, Tuhan berkati Anda, dan selalu tonton Bring the Heavens to Your Home dengan judul-judul yang menarik pastinya. Sekali lagi thank you. Cayo!